Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Pada tahun 1986, terdapat seorang wanita ceria bernama Jin Yong-sun bekerja di sebuah toko pengiriman pakan hewan. Ia disukai oleh seorang lelaki, yakni Choi Hae-sik yang merupakan seorang peternak babi. Suatu hari, Hae-sik mendatangi Yong-sun yang sedang bekerja di toko dan melamarnya dengan seekor babi yang membawa cincin di lehernya. Namun, babi itu kabur ketika pintu toko terbuka. Tak lama, Hae-sik berhasil menangkapnya. Dengan menggendong babi kecil tersebut, Yong-sun menerima lamaran Hae-sik di hadapan banyak orang dan Hae-sik langsung memasangkan cincin di jari Yong-sun. Seorang fotografer di sana pun mengabadikan momen tersebut. Tak lama setelah menikah, Yong-sun dan Hae-sik dikaruniai sebuah anugerah. Hae-sik memberitahu temannya yang bernama Sang-chol. Kini Yong-sun tengah mengandung anak pertamanya dan berencana menamainya dengan nama berawalan Kang. Hae-sik bahkan sudah menabung untuk anaknya yang belum lahir, yang kini ia panggil dengan Yong-yong. Pernikahan Hae-sik dan Yong-sun selama ini dibumbui dengan penuh rasa cinta dan kasih, sehingga keduanya merasa sangat dicintai satu sama lain. Suatu saat, mereka didatangi oleh kepala desa di sana. Kepala desa membahas mengenai obor Olimpiade Seoul yang akan lewat di desa mereka. Tak hanya didatangi kepala desa, mereka kemudian juga didatangi oleh perwakilan perusahaan konstruksi Yongra yang termasuk dari pengurus acara Olimpiade yang akan datang. Mereka bernegosiasi dengan Hae-sik untuk menggusur peternakan babinya karena akan terlihat tidak bagus dan bau di TV. Hae-sik menolak dan mengusir mereka dengan baik, namun para anggota konstruksi Yongra terlalu sensitif sehingga membuat keributan. Sampai direktur perusahaan tersebut, yakni Ketua Song, harus ikut turun tangan. Ketua Song memulai negosiasi dengan memberikan Hae-sik satu buah rokok mahal. Namun, hal tersebut tidak menggoyahkan keinginan Hae-sik untuk mempertahankan peternakannya yang sudah menjadi warisan turunan. Hae-sik marah dan meminta mereka untuk jangan pernah datang lagi. Setelahnya, kepala desa masih membujuk Hae-sik melalui telepon. Hae-sik masih terus menolak dan ia akan menemui seorang jaksa untuk membantunya melawan konstruksi Yongra. Hae-sik menyemangati Yong-sun dan Yong-yong bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Sementara itu, di peternakan Hae-sik, Ketua Song dan bawahannya sengaja membakar peternakan Hae-sik. Tengah malamnya, para warga berteriak kebakaran dan membuat mereka terbangun lalu menyadari peternakannya telah terbakar. Beberapa warga memberikan statement bahwa mereka melihat para anggota konstruksi Yongra yang membakar peternakan Hae-sik. Yong-sun yang berusaha mencari-cari bukti di sekitar peternakan menemukan sebuah puntung rokok mahal yang sempat diberikan Ketua Song. Potongan rokok itu dijadikan bukti di pengadilan oleh jaksa Oh Tae-soo. Namun Ketua Song mengelak. Bahkan ketika para warga menjadi saksi, entah mengapa pernyataan mereka berbeda dari yang mereka ceritakan kepada Hae-sik, alias para warga telah berbohong. Bahkan Sang-chol sebagai teman dekatnya sendiri juga ikut mengkhianati Hae-sik. Dengan bukti yang kurang kuat serta bantuan kebohongan dari para warga, Ketua Song dibebaskan dari dakwaan. Hae-sik memohon kepada Sang-chol dan warga lain untuk mengakui semua. Setelahnya rekaman pengakuan itu pun diberikan kepada jaksa Oh Tae-soo bahwa mereka telah dibayar untuk berbohong. Tak hanya itu, Hae-sik juga mencari tahu latar belakang Ketua Song dan menceritakannya kepada sang jaksa bahwa kebakaran ini bukanlah kebakaran yang pertama. Hae-sik memohon kepada Tae-soo untuk membantu mengungkap kebenaran. Ia bahkan memberikan tabungan yang ia kumpulkan untuk Yong-yong. Sayangnya, Tae-soo sendiri ternyata juga mengkhianati Hae-sik. Dengan memakan kimbab dan ditemani oleh lagu berjudul Bahagia, Hae-sik hendak menyetir pulang. Namun, ia diberhentikan oleh dua buah mobil yang menghimpit jalannya, yang dimana ternyata terdapat Ketua Song di dalam mobil tersebut. Sembari memakan kimbab milik Hae-sik, Ketua Song menceritakan olahraga baseball kepada Hae-sik yang telah ia gantung, alias Ketua Song telah membunuh Hae-sik. Sebelum pergi, Ketua Song membuat TKP seakan-akan Hae-sik bundir, alih-alih dibunuh. Yong-sun yang dikabarkan atas kematian Hae-sik hanya bisa menangis histeris. Ia tidak percaya bahwa suaminya melakukan bunuh diri.
Keesokan harinya, seseorang memberikan mobil dengan tas penuh uang di bagasi kepada Tae-soo. Pas dengan Yong-sun yang mendatangi Tae-soo. Yong-sun tidak yakin kalau Hae-sik bunuh diri. Ia memberikan bukti bekas luka di leher Hae-sik. Ia yakin seharusnya orang yang melakukan gantung diri setidaknya merasakan kesakitan. Namun bekas di leher Hae-sik menunjukkan seakan-akan Hae-sik tidak kesakitan, yang mana Yong-sun merasa suami tercintanya telah dibunuh. Tae-soo malah memberikan tabungan milik Hae-sik. Ia memutarbalikkan fakta bahwa Hae-sik datang ke kantornya sambil mabuk berat dan berkata ingin mati, serta menitipkan buku tabungannya agar diberikan kepada sang istri apabila terjadi sesuatu. Sepulangnya, Yong-sun menyesali atas ketidakadilan yang diterima suaminya karena mereka tidak memiliki kekuasaan apapun. Ia mengajak babinya yang tersisa untuk terus bertahan hidup demi anak yang mereka kandung. Untuk memulai hidup baru, Yong-sun membeli lahan baru untuk beternak di desa Batu Jouri dengan babinya. Sebagai calon ibu tunggal, Yong-sun harus melakukan semuanya sendiri. Ketika Yong-sun memesan babi lain, semua warga Jouri terkejut. Mereka mendatangi peternakan Yong-sun dengan membawa peralatan perang. Ketika Yong-sun keluar, mereka meneriakinya tanpa tahu ia adalah wanita hamil. Jung Keum-ja, sebagai salah satu wanita hamil juga di sana, melarang adanya peternakan babi di desa mereka bersama Park Seung-ae, ibu dari Samsik. Para warga lain pun ikut mengeluhkan perihal peternakan babi. Yong-sun yang tidak mau kalah ikut mengeluhkan beberapa hal di desa itu. Keum-ja yang kesal langsung menjambak Yong-sun. Karena pertengkaran itu, Yong-sun mengalami kontraksi dan pecah ketuban. Mereka langsung membawanya pulang. Para pria mencoba menghubungi pihak rumah sakit, sedangkan para wanita membantu Yong-sun melahirkan seorang bayi laki-laki yang ia namai dengan Choi Kang-ho, sesuai keinginan Hae-sik, yang memiliki arti orang yang kompeten, kuat, dan kokoh. Ketika selesai, tertiwa Keum-ja juga ikut kontraksi, lalu melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamainya Miju. Bukannya bahagia, Keum-ja malah menangis karena suaminya menginginkan seorang anak laki-laki. Mulai dari hari itu, Miju dan Kang-ho selalu berbarengan. Sementara Samsik terus membuli Kang-ho dengan menyebutnya tidak punya ayah, yang membuat Kang-ho akhirnya memukulnya. Hal itu membuat Kang-ho dihukum oleh sang ibu. Yong-sun memang mendidik Kang-ho dengan sangat keras. Bahkan hidup Kang-ho hanya untuk belajar agar ia bisa menjadi jaksa dan memiliki kekuasaan, agar tidak ada yang bisa meremehkannya. Yong-sun sampai melarang Kang-ho untuk ikut piknik sekolah. Kang-ho juga harus makan secukupnya, karena jika ia kekenyangan akan menyebabkan kantuk dan tidak akan fokus belajar. Di sisi lain, Miju yang baru pulang sekolah melihat bekas KDRT ayahnya di wajah sang ibu. Ia mencari sang ayah dan menemukannya di klub. Dengan berani, Miju menegur sang ayah setelah menari dengan perempuan muda. Wanita itu malah menawarkan coklat kepada Miju, tetapi Miju malah salah fokus dengan kukunya. Ketika Keum-ja tidur, Miju mewarnai kukunya dengan spidol. Bukannya senang, ia malah mengomeli anaknya yang terus melakukan hal itu sampai besar. Sesaat setelah di sekolah, Kang-ho memasuki gudang olahraga untuk belajar. Miju yang menyukai Kang-ho diam-diam ternyata sudah ada di gudang. Ia membawakan kimbap untuk Kang-ho sebagai hadiah ulang tahun mereka. Samsik yang tadi melihat Kang-ho masuk gudang sengaja mengunci gudang itu untuk mengerjainya. Mengingat perkataan sang ibu, Kang-ho hanya memakan 5 kimbap tanpa wortel yang sudah ia pisahkan, agar ia tidak kekenyangan. Ketika bel berbunyi, keduanya tidak bisa kembali ke kelas akibat ulah Samsik. Saat malam tiba, Yong-sun mempersiapkan makanan dan kue ultah untuk Kang-ho yang belum juga pulang. Lantas, Yong-sun bersama para warga termasuk Keum-ja mulai mencari Kang-ho dan Miju yang tiba-tiba menghilang. Ketika Samsik tahu bahwa Miju ikut menghilang, ia langsung berlari menuju sekolah. Sementara di gudang, karena lapar, Miju memakan permen. Setelah mengomeli Kang-ho yang tidak melihatnya, Miju bermain hula hoop dan itu membuatnya tersedak. Kang-ho terpaksa harus membantu Miju dengan posisi menekan perutnya dari belakang, tepat dengan momen pintu terbuka dan semua warga menyaksikannya. Yong-sun langsung membereskan buku Kang-ho dan ia melihat terdapat gambar Miju di buku itu. Sepulangnya, Kang-ho langsung memberitahu Yong-sun ia telah memakan kimbap. Yong-sun akhirnya menyuruh Kang-ho belajar tanpa memberitahu bahwa ia telah mempersiapkan makan bersama untuk ulang tahun Kang-ho.
Beberapa tahun berlalu, di tahun 2007 Kang Ho mengikuti seleksi masuk universitas di sekolahnya. Ia juga sudah resmi berpacaran dengan Miju yang sudah lebih dulu lulus seleksi. Miju memakaikan kutek kuning di jari Kang Ho karena menurutnya kuning adalah warna keberuntungan sio mereka. Baru saja masuk gerbang, Kang Ho malah melihat Miju terserempet oleh motor sampai pingsan. Di sisi lain, Hyung Sun mendatangi makam Hae-sik dan memintanya untuk membantu putranya ujian. Ketika sadar dari pingsan, Miju panik karena seharusnya Kang Ho tidak menemaninya melainkan ikut seleksi ujian. Namun Kang Ho menenangkannya dengan mengatakan akan ikut ujian tahun depan. Ketika mengetahui hal tersebut, Hyung Sun tentu menjadi sangat marah karena inilah yang ditunggu-tunggu olehnya selama ini. Hyung Sun sangat menginginkan anaknya menjadi seorang penegak hukum agar bisa mencari tahu kenapa dan bagaimana suaminya meninggal. Sementara Kang Ho hanya merasa ibunya mengajari untuk menjadi orang angkuh yang menyalahgunakan kekuasaan. 저 고약한 돼지 똥 냄새한테도 네, 맞아요. 엄마, 그렇게 살라고 하셨잖아요. 힘 있고 능력 있는 사람 돼서 나를 이용해서 보란듯이 그 힘을 갖고 싶었던 거라고요. 나를 그렇게 할게요. Sampai hari di mana Kang Ho telah menjadi seorang jaksa, Hyung Sun berdoa kepada dukun agar anak satu-satunya menang di pengadilan sidang. Selesai memenangkan sidang hari itu, istri dari terdakwa memberitahu bahwa suaminya diancam oleh perusahaan Wobyok yang dipimpin oleh Ketua Song dan juga memberikan bukti kepada Kang Ho. Namun ternyata Kang Ho sendiri sudah bekerja sama pula dengan grup Wobyok dan Ketua Song, pembunuh ayahnya sendiri. Dari sanalah Ketua Song jadi menyukai Kang Ho sehingga ia menawarkan Kang Ho untuk menjadi anaknya karena selama ini Kang Ho lah yang membantu Ketua Song. Ketua Song mengajak Kang Ho bermain baseball seperti biasa dan kali ini ia mengajarkan arti kalimat home run atau keluar saat menghadapi musuh. Akhirnya, Kang Ho mengajak Ketua Song ke sauna sebagai ayahnya karena selama ini ia tidak pernah merasakan memiliki seorang ayah ataupun menggosok punggung sang ayah. Esoknya, Kang Ho datang ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun ayah dari terdakwa sidang kemarin memohon untuk Kang Ho membantu sang anak. Kang Ho tetap tidak mau membantu. Di sisi lain, Hyung Sun terus menelpon Kang Ho yang selalu menolak. Hari itu, Hyung Sun memasak banyak untuk mendatangi Kang Ho dan para warga. Ketika hendak mengambil tempat makan, Hyung Sun terjatuh melukai punggungnya. Ia meminta tolong dengan kepala desa dan sang istri untuk membantu mengobati punggung serta meminta minuman untuk perutnya yang kerap sakit. Hyung Sun berbohong kepada kepala desa mengenai Kang Ho bahwa mereka masih berkomunikasi, padahal teleponnya saja selalu ditolak. Begitu pula dengan seorang perempuan bernama Hayong yang juga Kang Ho tolak teleponnya. Hayong yang sedang pedicure membuat kakinya terluka oleh Miju karena banyak bergerak. Ia menendang Miju ketika hendak dibantu. Miju langsung meminta maaf sampai berlutut. Miju sendiri juga meminta perminta maafan dari Hayong karena telah menendangnya. Hal itu membuat adanya pertengkaran antara keduanya. Sepulang kerja di salon, Miju dengan temannya yakni Sun Yong berencana untuk menggabungkan tabungan mereka untuk membuka salon di pinggir Seoul. Tak lama, ia mendapatkan telepon dari ibunya, yang ternyata adalah anak-anaknya yang iseng menelpon mengerjai Miju. Semua warga di desa Jeori mengetahui bahwa Sojin dan Yejin adalah anak Miju dan suaminya, yang kini sedang tinggal di Amerika untuk bekerja, yang mana artinya Miju berbohong karena ia sendiri sekarang berada di Korea. Di luar itu, ternyata Gemja tahu tentang kebohongan sang anak dan tidak tahu apa yang akan ia katakan kepada para warga mengenai suami brengseknya. Karena selama ini, ia juga berbohong kepada kedua cucunya bahwa sang ibu dan ayah mereka sedang bekerja keras untuk mengajak mereka ke Amerika. Sebelum pergi, Hyung Sun sempat mampir ke rumah dukun Mr. Yong untuk menghampiri para warga yang sedang berkumpul dan memberikan makanan yang kemarin ia masak sebelumnya. Ia juga berpamitan akan menemui Kang Ho karena hari ini adalah hari ulang tahun anak tunggalnya. Ketika sampai di apartemen Kang Ho,
Kang Ho meminta kepada sang security untuk membohongi sang ibu bahwa ia sedang tidak ada di apartemen. Akhirnya, Yong Sun hanya menitipkan makanan yang ia bawa untuk diberikan kepada Kang Ho. Ia juga menitipkan nomornya kepada security, jaga-jaga apabila terjadi sesuatu kepada sang anak. Sembari memakan kue coklat dengan lagu berjudul Bahagia, Yong Sun pun menyetir kembali pulang. Saat Kang Ho menonton Tae-soo di TV-nya, ia teringat momen di mana pernah menghadiri salah satu seminarnya yang mengajarkan untuk menjadi penegak hukum yang baik. Selesai itu, Kang Ho sebagai mahasiswa nomor 1 di kampusnya dan sebagai penggemar sejati Tae-soo menemui Tae-soo untuk berkenalan. Namun Tae-soo malah dihampiri oleh anaknya, yakni Ha-young. Dari sanalah Kang Ho mulai tertarik untuk mendekati Ha-young. Di kemudian hari, Kang Ho mendapat laporan bahwa Ha-young memakai obat di klub, di mana obat yang ditemukan Kang Ho bukanlah narkoba melainkan obat panik milik Ha-young. Kang Ho pun sampai merobek tas Ha-young yang ternyata Ha-young mendapatkan hasil tes urin negatif. Kang Ho berjanji akan mengganti tas milik Ha-young sebagai gantinya. Ha-young yang takut dilaporkan ke keluarganya mengenai hal ini malah meminta Kang Ho untuk melupakan yang terjadi dan tidak perlu mengganti tasnya. Sesuai janjinya, Kang Ho mengganti tas milik Ha-young namun dengan sebuah tote bag murah. Ia juga memberikan obat herbal untuk Ha-young konsumsi agar bisa tidur. Mulai dari sana, mereka pun resmi berpacaran. Ha-young membawa dan mengenalkan Kang Ho ke kedua orang tuanya di pesta makan-makan ulang tahun Tae-soo. Sebagai orang yang pandai berakting, Tae-soo menunjukkan ketertarikan kepada Kang Ho di hadapan Ha-young. Sementara saat ia meminta anak dan istrinya untuk meninggalkan mereka, Tae-soo malah mengancam Kang Ho untuk segera meninggalkan putri satu-satunya karena Tae-soo curiga dengan Kang Ho dan ia berencana akan menikahkan Ha-young dengan anak pemilik grup Dosang. Kembali di masa sekarang, Ha-young masih mengejar Kang Ho yang sedikit menjauhinya semenjak sang ayah mengancam dan agar rencana Kang Ho selama ini tidak terhambat. Kang Ho selama ini ternyata memiliki rencana mencari bukti hasil perselingkuhan Tae-soo dengan sekretarisnya di kantor yang berhenti ketika tahu ia telah hamil anak Tae-soo. Tentu, Ketua Song sangat senang saat Kang Ho memberikan fotokopi bukti hasil tes DNA tersebut. Lantas sebagai imbalannya, Kang Ho meminta agar Ketua Song mengangkatnya menjadi anak yang sah di mata hukum. Kang Ho sendiri akan menikahi Ha-young sehingga Ketua Song akan memiliki kendali atas Tae-soo sebagai ayah Kang Ho. Setelahnya, Ketua Song malah menemui Tae-soo dan memberikan fotokopi hasil DNA tadi. Ternyata, Ketua Song juga bekerja sama dengan Tae-soo di balik Kang Ho selama ini. Ketua Song berencana untuk membuat Kang Ho berada di pihak mereka, bukan menjadi musuh. Ketua Song menyetujui untuk mengangkat Kang Ho menjadi anak dan menjadi ahli waris. Esoknya di tempat sauna, Tae-soo meminta Kang Ho untuk melenyapkan bukti asli hasil tes DNA. Sementara Ketua Song meminta Kang Ho untuk langsung melenyapkan Hwang So-hyun, sang sekretaris. Kang Ho langsung menuruti permintaan calon ayah angkatnya dengan membawa Hwang So-hyun serta sang bayi pergi ke pinggir pelabuhan kapal, lalu menenggelamkan mobil yang ia bawa. Di saat Kang Ho menghadapi penuh ketegangan, di sisi lain Mi-ju menangis terharu berhasil membangun salon kukunya sendiri dengan sang partner. Ia berjanji akan menghasilkan uang yang sangat banyak untuk anak kembarnya yang sekarang malah sedang sibuk makan. Semua warga di desa Jeori sedang sibuk membantu Yong Sun membuat banyak makanan untuk menyambut Kang Ho dan Ha-young yang rencana akan mendatangi Yong Sun. Semua warga membantu dengan senang terkecuali Park Seung-ae, ibu Samsik. Ia masih kesal dengan Kang Ho karena dulu tidak mau membantu anaknya yang akan dijebloskan ke penjara. Restoran Silim beberapa kali sempat menelpon Kang Ho, namun dengan cepat ia tolak karena sedang berada di jalan bersama Ha-young menuju sang ibu. Yong Sun yang sedang didandani oleh ibu Samsik memperlihatkan berlian setengah karat yang ia beli untuk calon menantunya. Ia sangat mempersiapkan diri dan banyak makanan untuk menyambut sang anak dan calon menantu. Ketika Kang Ho sampai, semua warga menyambutnya dan Ha-young. Hal itu membuat Kang Ho sedikit tidak nyaman. Ia langsung berjalan masuk diikuti semua dari belakang. Semua sangat terkagum oleh Ha-young sehingga menyuruhnya untuk bernyanyi. Membuat Kang Ho membentak mereka bahwa ada yang ingin disampaikan hanya kepada sang ibu. Ibunya memberikan satu set berlian yang ia beli untuk calon mantu, sementara Kang Ho malah memberikan surat persetujuan adopsi yang harus dicap stempel oleh Yong Sun. Tentu, sebagai ibu yang merawat Kang Ho dari kecil, Yong Sun tidak rela.
Namun, tertiba ia disadarkan bahwa ini adalah hasil ajarannya selama ini kepada sang anak. Yongsun akhirnya memberikan cap stempel dan Kang Ho langsung membawanya pergi. Kang Ho menurunkan beberapa barang yang sempat ia beli untuk sang ibu, sementara Yongsun sendiri meletakkan sedikit bekal di kursi belakang mobil Kang Ho. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, Kang Ho langsung meninggalkan sang ibu dengan perasaan yang terluka. Di pertengahan jalan, Kang Ho yang kesal mendengar ocehan Hayong mengenai bau dari bekal ibunya, langsung memberhentikan mobil di pinggir danau dan melempar bekal itu dengan penuh emosi. Selepasnya, Kang Ho meminum air botol untuk menenangkan pikirannya. Hayong menawarkan untuk bertukar setir dan membiarkan Kang Ho tertidur di perjalanan. Hayong sempat memberhentikan mobil lagi di pinggir untuk mengambil syalnya yang sempat terbang keluar mobil. Namun tiba-tiba sebuah truk menabrak mobilnya dari belakang dan membuat mobil itu terguling, di mana Kang Ho sendiri masih berada di dalamnya. Dan series The Good Bad Mother episode 1 dan 2 pun selesai.